PA212 akan dukung Anies, rakyat bodoh amat, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebetulnya tidak perlu seorang pengamat untuk melihat ex-FPI yang menggunakan PA212 sebagai panggung eksistensi diri. Juga kecenderungan arah politiknya di 2024. Saya kira masyarakat awam pun dapat melihatnya. Ex-FPI atau katakanlah PA212 ini kelompok Islam konservatif yang memiliki rekam jejak dekat dengan cendana dan oposisi. Ini memang terlihat paradoks tapi tidak dapat mengelak dari fakta setia kepada mereka yang memelihara. Kelompok ini terus berusaha eksis di tengah belantara penolakan dari mayoritas rakyat Indonesia. Gerakannya, tuntutannya, ya seputar itu-itu saja. PA212 itu sebetulnya apa? Ormas resmi bukan, yayasan bukan, LSM juga bukan, atau mungkin lebih tepatnya semacam komunitas yang memanfaatkan momen di masa silam. Rindu dendam ingin menciptakan gelombang besar seperti dulu yang sempat mencuri perhatian. Tapi sayang, sudah terlihat sedikit lemah bahkan impoten. Kita dapat lihat niat reuni 2 Desember 2021 tempo hari pun gagal. Padahal sudah mencoba hingga 3 lokasi yang sedianya untuk titik kumpul tapi tidak terlaksana. Akhirnya banyak peserta yang sudah datang geram kemudian terlihat tantrum teriak-teriak salahkan pemerintah. Teman-teman yang lainnya mengabaikan lewat video kala mereka seperti orang kesurupan sampai nangis segala lalu disebar ke sosial media. Barangkali mereka berharap dapat apresiasi dan empati dari rakyat. Tentu saja keliru besar. Respon mayoritas malah sebaliknya, mentertawakan ulah mereka yang mirip aksi teatrikal yang tidak terkonsep. Sebab kata kalimat yang keluar dipenuhi emosi yang berlebihan. Gagal ambil panggung lewat jalanan kemudian datang ke DPR RI, mengatasnamakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan seperti yang kita saksikan bersama, usaha ini pun gagal total. Semakin lama kian tidak terarah gerakannya. Satu hal yang senantiasa digunakan kelompok ini selalu bawa atas nama umat Islam. Padahal faktanya mayoritas umat Islam justru tidak respek terhadap mereka. Organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah justru kerap berseberangan dengan manuver kelompok Islam konservatif ini. Dalam sebuah berita di media dijelaskan oleh seorang pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menilai persaudaraan alumni atau PA212 tidak akan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2024 mendatang. Jamiluddin menilai PA212 bakal mendukung figur baru lantaran kedua tokoh Gerindra, Prabowo Sandi dinilai telah mengkhianati dukungan mereka di Pilpres 2019. Dua tokoh ini mereka nilai sudah berkhianat setelah bergabung dengan Kabinet Joko Widodo, kata Jamaluddin kepada JPNN.com Senin 6 Desember. Dosen Universitas Esa Unggul itu juga menyebutkan PA212 sangat kecewa dengan Prabowo. Kekecewaan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu dianggap tidak berbuat apa-apa terhadap Habib Rizik Syihab yang dipidanakan setelah kembali dari Arab Saudi. Sikap dan tindakan Prabowo tersebut berimbas terhadap Sandiaga Uno setelah menjadi menteri. Sandi juga dinilai tidak berbuat apa-apa, ucapnya. Jamiluddin juga menyatakan ada 5 nama yang kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari PA212 sebagai calon presiden atau capres 2024. Sebetulnya hal ini pun sudah dapat dilihat oleh masyarakat awam. Pada intinya mereka akan merapat kepada tokoh-tokoh yang bisa memberikan mereka ruang dan berkolaborasi untuk kelanggengan. Adapun kelima tokoh itu, kata Jamiluddin antara lain, 1. Anies Baswedan, 2. Ridwan Kamil, 3. Agus Harimurti Yudhoyono, 4. Gatot Nurmantio, dan 5. Rizal Ramli. Bagi saya kelima tokoh di atas hanya ada 2 nama yang hanya sedikit memiliki potensi, yaitu Anies dan Emil, untuk kemungkinan dilirik partai. Itu pun partai yang terlihat getol hanya PKS, bukan partai besar. Bagi masyarakat umum rasanya tidak peduli juga mereka mau merapat kemana. Toh sejauh ini kontribusi buat negara tidak ada, selain justru menimbulkan kerepotan yang tidak ada habisnya. Maka jika kelompok mereka ini memilih satu di antara yang Jamiluddin sebutkan di atas, rasanya rakyat bodo amat. Dan jika benar kemungkinan siapapun tokohnya justru alergi jika didukung. Secara jumlah tidak seberapa, tapi bisa merusak yang lainnya. Buktinya dapat kita lihat Anies Baswedan sejak FPI dibubarkan lambat laun menghindar. Habis manis sepah dibuang. Anies sekarang rajin mendekati kaum Nahdliyin. Tapi juga bakal sulit pasalnya rekam jejak Anies bersama ex-FPI telah mencederai keragaman. Jadi, ucapkan syukur alhamdulillah jika kelompok PA212 didukung Anies Baswedan. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Ngenes, gak dapat dukungan dari partai Rizal Ramli, cari dukungan capres lewat Google Form. Ditulis oleh Ferry Padli. Ada satu lowongan kerja yang menurut hemat penulis peluang kecil banget.
yakni jadi presiden. Bayangkan, dari 237,5 juta penduduk Indonesia, cuma satu doang yang bisa. Itu pun harus melalui proses pemilihan yang panjang dan tentunya sangat melelahkan. Ketika terpilih pun sudah harus siap menghadapi berbagai risiko yang sangat besar. Pertama, dia yang menjadi penentu bangsa ini ke depannya, baik dan buruknya. Kedua, privasi hilang. Kita perhatikan saja Presiden Jokowi, kemana dia pergi pasti orang mengenalinya. Dan tidak sedikit yang minta foto, sehingga waktu untuk sendiri nyaris tidak ada lagi. Ketiga, siap-siap dibully. Sebagaimana kita ketahui bahwa netizen Indonesia ini maha kejam Ferguson. Semuanya mereka bully. Tidak peduli pemimpin mereka atau bukan, apalagi kaum kadrun, lebih parah lagi kalau mencaci orang. Sampai-sampai hoax pun mereka sebarkan untuk menyerang presiden. Keempat, presiden juga tidak lepas dari ancaman maut loh. Tidak sedikit kepala negara yang tewas di tangan orang yang tidak menyukainya. Seperti di Amerika saja, sudah lebih dari satu presidennya yang dibunuh. Mulai dari James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy, hingga Abraham Lincoln. Begitupun dengan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Ia sudah mengalami 7 kali percobaan pembunuhan, untung semuanya gagal. Sedangkan Presiden Jokowi pernah hendak dipenggal kepalanya oleh pendukung Prabowo pada tahun 2019 silam. Pelakunya adalah Hermawan Susanto. Terakhir, jadi presiden itu sibuk banget Ferguson. Gak peduli lagi gak mood, capek, lelah, letih, dan lesu, mesti bekerja melayani rakyat. Jokowi itu selama dia jadi presiden jarang banget bisa tidur siang. Padahal tidur malamnya cuma 2 jam doang. Bahkan saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu, ia pernah tidak tidur selama 2 hari loh, saking sibuknya. Jadi, selain peluangnya yang sangat sedikit, ternyata jadi presiden itu juga banyak gak enaknya. Namun meskipun demikian, banyak banget orang yang pengen jadi presiden di negeri ini. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mantan musisi, Giring Niji dan Rhoma Irama. Ada yang berlatar belakang advokat, Farhad Abbas. Ada yang berlatar belakang pengusaha, Sam Aliano. Dan ada juga yang berlatar belakang kalah di Pilkada DKI, yakni AHY. Termasuk juga ada yang berlatar belakang menteri pejaten seperti tukang nyinyir Rizal Ramli. Si Rizal ini menarik guys. Setiap ada Pilpres, pasti ia selalu mendeklarasikan diri sebagai capres. Sampai-sampai orang bosan melihat ulahnya tersebut. Pada Pilpres 2009, ia mencalonkan diri dengan mendeklarasikan Blok Perubahan. Kala itu Rizal didukung oleh 14 partai loh, tapi sungguh sayang partai yang mengusungnya itu guram semua. Pada Pilpres 2014, Rizal maju Pilpres lewat konvensi rakyat, tapi tidak ada satupun partai yang tertarik untuk mengusungnya. Pada Pilpres 2019, ia kembali mendeklarasikan diri sebagai capres. Lagi-lagi partai tidak tertarik mendukung politisi yang tidak lancar ngomong R itu.